K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Langsung saja simak video berikut ini. Pertama, kita akan mulai dari definisi. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah semua kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada pekerjaan konstruksi. Jadi, pada bidang pekerjaan apapun, K3 ini memang sangat penting ya teman-teman, karena bisa membantu mencegah pekerja untuk mengalami cedera akibat kelalaian manusia ataupun dari mesin-mesin yang ada pada tempat bekerja. Selanjutnya adalah prinsip dari K3. Yang pertama yaitu kelengkapan administrasi. Jadi, pada setiap pelaksanaan konstruksi, tentunya wajib untuk memiliki administrasi dan bahkan harus sudah melengkapi surat menyuratnya. Mulai dari pendaftaran proyek pada Departemen Kerja setempat, melakukan pendaftaran dan pembayaran untuk asuransi tenaga kerja dan asuransi lainnya. Kemudian juga harus memiliki surat izin dengan adanya penggunaan jalan atau fasilitas umum lainnya. Selain itu, memiliki surat keterangan dalam penggunaan alat berat dan bahkan wajib untuk memberitahukan kepada pemerintah dan instansi setempat dengan adanya proses konstruksi yang sedang berjalan. Prinsip selanjutnya yang wajib untuk diperhatikan adalah safety plan. Rencana safety plan merupakan salah satu rencana dalam pelaksanaan K3 yang bertujuan agar nantinya sebuah proyek konstruksi berjalan dengan lancar dan diharapkan dapat aman serta tercegah dari adanya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dengan memperhatikan faktor safety plan ini, dapat menciptakan sebuah produktivitas kinerja yang sangat tinggi. Umumnya, safety plan ini meliputi pembukaan tentang gambaran proyek dan pokok perhatian dalam K3. Kemudian ada juga resiko kecelakaan dan bagaimana mencegahnya. Lalu, ada tata cara pengoperasian peralatan dengan baik, dan yang terakhir adalah alamat instansi terkait. Prinsip yang terakhir yaitu pelaksanaan serta pelatihan K3. Untuk kegiatan K3 ini meliputi safety plan yang mana akan bekerja sama dengan instansi terkait. Selanjutnya untuk pengawasan K3, yang pertama meliputi safety patrol yang bertugas mengawasi kegiatan dan pelaksanaan dalam proses konstruksi. Yang kedua ada safety supervisor yang bertugas mengendalikan proses berjalannya K3 agar benar dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Lalu yang terakhir ada safety meeting. Di sini adalah bagian untuk membahas berbagai hasil laporan dari safety patrol dan safety supervisor. Selanjutnya kita akan membahas kenapa sih K3 itu dibuat. Jadi, tujuan dibuatnya K3 yang pertama, meningkatkan efektivitas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja yang terukur, terencana, dan terstruktur. Yang kedua, mengurangi dan mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, buruh atau pekerja, dan atau serikat buruh ataupun serikat pekerja. Lalu yang ketiga, menciptakan tempat kerja yang nyaman, aman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Dan yang terakhir, mengendalikan risiko terhadap aset, peralatan, dan sumber produksi lainnya yang dapat digunakan secara efisien dan aman agar terhindar dari kecelakaan kerja. Yang terakhir kita akan membahas faktor apa saja sih yang mungkin menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Yang pertama ada faktor teknis, meliputi berbagai alat-alat yang digunakan saat bekerja hingga kondisi tempat kerja. Misalnya, meledaknya bahan kimia yang mudah terbakar. Lalu yang kedua ada faktor non-teknis, biasanya berhubungan dengan kemampuan tenaga kerja seperti lalai dan kurang keahlian. Misalnya tenaga kerja yang cedera tertimpa bahan bangunan dikarenakan tidak menggunakan peralatan keselamatan kerja. Lalu yang terakhir ada faktor alam. Biasanya berhubungan dengan fenomena alam seperti banjir, angin puting beliung, gempa bumi, dan bencana alam lainnya. Termasuk pandemi COVID yang beberapa waktu lalu sempat kita lalui. Juga menjadi perhatian penting pada K3 ini teman-teman. Karena masuk ke dalam kesehatan kerja yang harus kita patuhi bersama agar pekerjaan di konstruksi tetap berjalan. Nah, jadi gimana teman-teman? Tadi adalah penjelasan mengenai K3. Untuk memperdalam pemahaman teman-teman mengenai K3, berikut sama-sama kita akan lihat animasi penerapan K3 pada dunia konstruksi. Oh, wah,
Ternyata ada yang tidak memakai alat pengaman. Hei Pak, helm dan sepatunya kok tidak dipakai sih? Itu kan berbahaya buat keselamatan. Au! Yau! Ikuti prosedur keselamatan. Gunakan alat pelindung diri yang diwajibkan di areal konstruksi dan pasanglah guard line pada perancang. Ingat, keselamatan dan kesehatan kerja adalah yang utama. Penjelasan mengenai K3 sudah, contoh penerapan K3 juga sudah. Semoga dengan ini teman-teman semakin memahami tentang apa itu K3 di dunia konstruksi.